Halo semuanya, hari ini kita belajar elektrokimia ya. Sel elektrokimia terdiri dari dua sel, yang pertama sel volta dan elektrolisis. Sel volta adalah perubahan reaksi kimia menjadi energi listrik, sedangkan elektrolisis adalah perubahan energi listrik menjadi reaksi kimia. Untuk saat ini kita akan mempelajari sel volta terlebih dahulu. Sel volta atau yang disebut dengan sel Galvani ditemukan oleh dua ilmuwan yang bernama Volta dan Galvani melalui suatu percobaan. Nah, percobaannya ini mereka membuat suatu rangkaian yang kemudian rangkaiannya disebut dengan rangkaian sel volta. Rangkaian sel volta itu terdiri dari dua wadah. Dua wadah ini akan dimasukkan suatu elektroda. Elektroda itu adalah suatu logam. Nah, pada wadah ini, setelah dimasukkan elektroda, itu juga akan ditambahkan larutan. Elektroda pertama yang digunakan adalah elektroda Zn atau logam Zn. Lalu, elektroda yang kedua yang digunakan adalah logam Cu. Larutan yang digunakan adalah larutan ZnSO4 dan Cu. Mengapa menggunakan larutan ZnSO4 pada elektroda Zn? Supaya elektroda dan larutannya tidak bereaksi. Jadi, ketika menggunakan logam Zn, larutan yang mengandung ion yang sama yaitu Zn supaya logamnya tidak bereaksi dengan larutan. Begitu pula dengan elektroda Cu dengan larutan CuSO4. Rangkaian ini kemudian disambungkan menggunakan kawat kecil yang dihubungkan dengan voltmeter. Setelah dihubungkan menggunakan kawat kecil, ternyata terjadi reaksi di antara kedua elektroda. Nah, larutan ZnSO4 sebelumnya saya akan tuliskan di sini. Kalau larutan pasti dia akan mengalami reaksi ionisasi di sini. Jadi ada ion Zn2+ dan SO42-. Begitu pula dengan larutan CuSO4. Nah, elektroda Zn mengalami reaksi oksidasi dan reaksinya seperti ini. Logam Zn mengalami reaksi oksidasi menghasilkan ion Zn2+ plus 2 elektron minus. Nah, elektroda Zn ini yang berupa logam berubah menjadi Zn2+ yang akan bergabung di dalam larutannya. Apa yang terjadi dengan elektroda Zn? Elektroda Zn karena dia mengalami oksidasi dan menghasilkan ion Zn2+, maka lama-kelamaan logam Zn ini akan larut ke dalam larutannya. Jadi lama-lama logamnya akan semakin menipis karena larut menjadi Zn2+. Lalu elektron yang dihasilkan dari reaksi oksidasi Zn, elektronnya mengalir melalui kawat kecil menuju ke elektroda Cu. Nah, ternyata elektron yang mengalir dari Zn menuju Cu itu ditangkap oleh ion Cu2+. Jadi elektron yang ke sini itu masuk ke dalam larutan, kemudian ditangkap oleh Cu2+, sehingga Cu2+ di dalam larutannya itu berubah menjadi Cu yang berbentuk padat
Sehingga ion Cu2+ yang berasal dari larutan di sini itu akan berubah menjadi logam Cu, kemudian menempel pada elektrode Cu-nya. Ini berkebalikan dengan elektrode Zn. Elektrode Zn berubah menjadi Zn2+, yang artinya dia larut, logamnya lama-kelamaan akan semakin menipis, tetapi untuk elektrode Cu, karena ion Cu2+ dari larutan menangkap elektron dan berubah menjadi Cu yang berbentuk padat dan menempel pada elektrode Cu, maka elektrode Cu ini lama-kelamaan dia akan semakin menebal. Jumlahnya akan semakin banyak. Nah, ketika terjadi aliran elektron dari Zn menuju ke Cu, dari elektrode Zn ke elektrode Cu, ternyata terukur arus listrik di voltmeternya. Untuk perhitungan listrik yang dihasilkan, energi listrik yang dihasilkan itu nanti ya. Sekarang saya akan lanjut kalau elektrode Zn yang mengalami reaksi oksidasi itu kemudian disebut dengan anoda atau kutub negatif. Lalu untuk elektrode Cu yang mengalami reduksi itu disebut dengan katoda atau kutub positif. Apa yang terjadi terhadap dua larutan ZnSO4 dan CuSO4-nya? Larutan ZnSO4 lama-kelamaan akan semakin bermuatan positif karena logam Zn di sini berubah menjadi Zn2+ yang kemudian masuk atau bergabung dengan larutannya. Dapat dilihat di sini ion Zn2+-nya semakin banyak. Artinya larutannya semakin bermuatan positif. Sebaliknya, pada larutan CuSO4, karena ion Cu2+ diikat oleh elektron dan berubah menjadi Cu yang menempel pada elektrode Cu di sini, maka larutannya akan semakin bermuatan negatif karena tinggal tersisa SO42-. Karena di sini larutannya bermuatan negatif dan yang di sini bermuatan positif, maka rangkaian ini disambungkan dengan jembatan garam. Ini disebut jembatan. Jembatan garam di sini berisi larutan garam KNO3. KNO3 dalam bentuk larutan dia akan terionisasi menjadi K+ dan NO3-. Nah, fungsinya jembatan garam di sini adalah karena larutan ZnSO4 lama-kelamaan dia bermuatan positif, maka akan dinetralkan oleh jembatan garam, yaitu menggunakan ion negatifnya. Jadi ion negatif atau NO3-nya, NO3- ini, dia akan menetralkan larutan ZnSO4 yang bermuatan positif. Lalu ion K+ di sini fungsinya dia akan menetralkan kembali larutan CuSO4 di sini yang semakin bermuatan negatif. Nah, selanjutnya pertanyaannya, mengapa logam Zn mengalami reaksi oksidasi sedangkan logam Cu-nya yang mengalami reduksi? Kenapa tidak sebaliknya? Nah, ini akan saya jelaskan di selanjutnya menggunakan deret volta. Ini yang disebut deret volta. Deret volta itu adalah deret yang berisi logam-logam yang mempunyai nilai potensial reduksi. Nah, di sini dilihat dari logam Li sampai ke logam Au. Semakin ke kiri, logam semakin kecil nilai potensial reduksinya atau disimbolkan dengan E0 reduksi. E0 reduksinya dia semakin kecil yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan itu E0 reduksinya semakin besar.
biasanya bertanda positif di sebelah kanan hidrogen. Logam yang di sebelah kanan hidrogen itu E0 reduksinya biasanya bertanda positif, sedangkan yang di sebelah kiri itu bertanda negatif. Apa artinya potensial sel? Potensial reduksi dari logam-logam ini. Potensial reduksi dari suatu logam yang bernilai kecil, artinya logam tersebut sulit mengalami reaksi reduksi. Karena sulit mengalami reaksi reduksi, makanya logam tersebut akan mengalami reaksi oksidasi. Nah, kalau logam yang mempunyai nilai potensial reduksi besar, maka logam tersebut akan mudah mengalami reaksi reduksi. Nah, di sini dapat dilihat kalau logam yang mengalami reduksi itu berarti dia disebut dengan oksidator kuat. Lalu logam yang mudah mengalami oksidasi itu disebut dengan reduktor kuat. Logam yang mempunyai potensial reduksi kecil itu sulit mengalami reaksi reduksi sehingga mengalami reaksi oksidasi, dan logam yang mempunyai potensial reduksi besar itu akan mudah mengalami reaksi reduksi. Nah, tadi pada rangkaian sel Volta yang dibuat oleh Volta dan Galvani, dia menggunakan logam Zn dan Cu. Di sini nilai potensial reduksinya, potensial reduksi dari Zn itu lebih kecil dari potensial reduksi Cu, sehingga Zn akan mengalami oksidasi yang mempunyai nilai potensial reduksi lebih kecil akan mengalami oksidasi, dan yang mempunyai potensial reduksi lebih besar itu akan mengalami reaksi reduksi. Nah, saya tuliskan kembali untuk reaksinya ya. Tadi Zn itu ada di kutub negatif, reaksinya adalah Zn menjadi Zn2+ plus 2 elektron minus. Lalu di katodanya atau kutub positif itu Cu2+, ion Cu2+ yang berasal dari larutan CuSO4 menangkap elektron dari Zn menghasilkan Cu. Lalu reaksi sel yang dihasilkan adalah Zn plus Cu2+ menjadi Zn2+ plus Cu. Ini disebut dengan reaksi sel. Nah, lalu bagaimana cara menghitung energi listrik yang dihasilkan? Caranya dengan melihat nilai potensial reduksi dari masing-masing logam. Zn kalian bisa lihat pada tabel di buku cetak Erlangga. Nilai potensial reduksi dari Zn adalah minus 0,76 volt. Lalu untuk potensial reduksi dari Cu dia 0,34 volt. Lalu kita akan tuliskan di samping sini ya. Nah, karena logam Zn mengalami reaksi oksidasi, maka E0 reduksi di sini saya akan ubah menjadi E0 oksidasi. Caranya hanya mengubah tanda positif dan negatifnya. Karena E0 reduksinya bertanda negatif, maka E0 oksidasinya itu bertanda positif, 0,76 volt. Lalu untuk Cu, E0-nya tetap karena dia reduksi dan E0-nya juga reduksi. Jadi di sini plus 0,34 volt. Lalu listrik atau energi listrik yang dihasilkan dari rangkaian sel Volta
dengan menggunakan elektroda Zn dan Cu adalah E0 sel atau potensial selnya sebesar 1,1 volt. Oke, bagian terakhir dari sel volta, poin pentingnya, menuliskan notasi sel. Cara menuliskan notasi sel dari rangkaian sel volta yang tadi itu melihat reaksi oksidasi Zn, Zn2+, Cu2+, Cu. Jadi yang dituliskan di sebelah kiri atau dituliskan dulu adalah untuk oksidasinya, yang dituliskan di sebelah kanan itu adalah untuk reduksinya. Oke, sel volta, poin penting yang harus kalian kuasai adalah menentukan logam yang mengalami reaksi oksidasi. Jadi bisa kalian lihat pada deret volta. Lalu logam yang mengalami reduksi, menuliskan reaksi oksidasinya dan reaksi reduksinya, menghitung potensial sel atau arus listrik yang dihasilkan, dan menuliskan notasi selnya. Tidak ketinggalan, kalian harus bisa membuat rangkaian sel volta dengan menggunakan logam apapun dari deret volta ini. Sekian penjelasan tentang sel volta, terima kasih.